Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriani Mialasari. Saya mengajar di SDN Serdang 01 Pagi, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9, perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Ajik Susanto dari BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pengajar praktik saya, Ibu Endah Wijayanti dari Provinsi DKI Jakarta. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi modul 1.1. Baik, Bapak Ibu, mari kita saksikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara berikut ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi modul 1.1. Baik, Bapak Ibu, mari kita saksikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara berikut ini. Setelah kami mengikuti kegiatan eksplorasi dan diskusi konsep bersama teman-teman, maka kami dapat memberikan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana pemikiran Ki Hajar Dewantara kesimpulannya adalah sebagai berikut. Yuk kita simak. Kami bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah kesimpulan pembelajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan dalam pemahaman arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses memberikan ilmu yang berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kesimpulan yang kedua yaitu Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan petani padi. Anak diibaratkan seperti biji tumbuhan atau benih padi yang disemai, ditanam dan dirawat oleh Pak Tani di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari yang cukup dan pengairan yang baik. Namun, meskipun terdapat benih padi yang kurang baik, maka padi akan tetap dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Pendidikan pun diibaratkan seperti petani, yang mana apabila peserta didik dibimbing, dituntun, diarahkan, dididik dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Kesimpulan yang ketiga, Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik kita berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya,
hidup dan penghidupannya seperti demikian. Hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Bahan sumber dari Ki Hadjar Dewantara 2009 halaman 21. Kesimpulan yang keempat, budi pekerti merupakan keselarasan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola dirinya agar mampu memiliki kesadaran sosial, sehingga ketika membuat sebuah keputusan untuk dirinya dan orang lain dapat bertanggung jawab. Selanjutnya, kesimpulan terakhir. Ada 3 metode pengajaran yang bisa dilakukan untuk melakukan pendidikan, yaitu yang pertama, metode Montessori, yang mana metode ini mementingkan pelajaran panca indera. Yang kedua, metode Froebel, yang mana dalam metode ini lebih mengutamakan permainan anak-anak dan kegembiraan anak-anak. Yang ketiga, metode Taman Siswa, yang mana metode ini memakai penggabungan kedua metode tersebut, akan tetapi pelajaran panca indera dan permainan anak tidak dipisah, namun dianggap menjadi satu. Selanjutnya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mengikuti pembelajaran filosofis pemikiran Ki Hadjar Dewantara, pendidikan yang saya lakukan di kelas adalah pendidikan kolonial, yang mana yang pertama yaitu pembelajaran yang saya lakukan hanya berpusat pada guru, dan guru satu-satunya sumber belajar untuk anak-anak. Yang kedua, pembelajaran yang kaku dan tidak berpihak kepada peserta didik, sehingga saat proses pembelajaran, peserta didik harus duduk tenang dan tertib. Ketiga, saya menuntut semua peserta didik harus menguasai semua materi yang saya ajarkan dan harus tuntas mencapai KKM. Sehingga saya tidak memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Yang keempat, pencapaian tujuan pembelajaran lebih ditekankan pada aspek kognitif. Kelima, peserta didik mendapat perlakuan yang sama tanpa memperdulikan karakteristik peserta didik. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Hal yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu yang pertama, saya harus bijak dan pintar dalam membuat perencanaan proses pembelajaran dengan memilih bahan ajar, metode, strategi, media, dan segala sumber ajar yang disesuaikan dengan nilai kebudayaan bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila, dan kebutuhan anak. Kedua, saya menjadi mengerti bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak bisa memaksakan seorang anak untuk menguasai materi ajar yang saya berikan dan tidak dia kuasai pelajarannya. Kedua, saya menjadi mengerti bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing.
Saya tidak bisa memaksakan seorang anak untuk menguasai materi ajar yang saya berikan dan tidak dia kuasai pelajarannya. Ketiga, saya melakukan perubahan dengan membuat pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan di kelas agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: yang pertama, menuntun siswa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Selanjutnya yang kedua, menuntun tumbuh kembangnya siswa sesuai dengan kodratnya masing-masing agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Implementasi di kelas yang terakhir yaitu membuat pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dengan membagi 3 pos pembelajaran, yaitu yang pertama pos visual, yang kedua pos auditori, dan yang ketiga pos kinestik, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.